Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada pria yang tidak terlalu sering menghubungi wanita, tetapi justru selalu terlintas di pikirannya? Sementara ada pria yang setiap hari memberikan perhatian, selalu cepat membalas pesan, selalu berusaha hadir, tetapi perlahan justru dilupakan. Apa yang sebenarnya membedakan mereka? Ternyata bukan soal seberapa sering kamu mengirim pesan, bukan juga tentang seberapa banyak perhatian yang kamu berikan. Ada sebuah rahasia psikologis sederhana yang sering tidak disadari banyak pria. Semakin keras kamu berusaha membuat seorang wanita memikirkanmu, justru semakin kecil kemungkinan dia benar-benar memikirkanmu. Sebaliknya, ketika kamu tahu bagaimana menciptakan kesan yang tepat, memberikan pengalaman emosional yang kuat, dan membuat kehadiranmu terasa berbeda dari pria lainnya, kamu tidak perlu mengejar, tidak perlu terus mengirim pesan, tidak perlu bertanya, "Kamu masih ingat aku?" Karena justru ketika kamu tidak sedang berada di dekatnya, pikiran tentang dirimu bisa muncul dengan sendirinya. Dan di video ini, kita akan membahas 5 rahasia yang membuat seorang pria lebih mudah diingat oleh wanita. Rahasia pertama mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau kamu salah melakukannya, perhatian yang kamu berikan justru bisa membuatmu semakin mudah dilupakan. Jadi, dengarkan sampai akhir, karena rahasia terakhir adalah bagian yang paling sering diabaikan pria ketika mereka sedang menyukai seorang wanita. 1. Jangan terlalu mudah ditebak. Kalau ada satu hal yang perlu kamu pahami tentang ketertarikan, ini dia. Seseorang tidak selalu mengingat orang yang paling sering hadir. Terkadang seseorang justru mengingat orang yang meninggalkan ruang untuk dikenang. Banyak pria melakukan kesalahan ketika mulai menyukai seorang wanita. Mereka merasa bahwa semakin banyak perhatian yang diberikan, semakin besar kemungkinan wanita tersebut akan menyukainya. Maka dimulailah kebiasaan mengirim pesan setiap pagi. Sudah bangun? Sudah makan? Lagi apa? Kemudian siang hari bertanya lagi. Malam hari kembali menghubungi. Ketika pesan belum dibalas, mulai muncul pertanyaan, kenapa lama balasnya? Kamu sibuk? Aku ganggu ya? Pada awalnya mungkin wanita tersebut merasa diperhatikan. Tetapi jika pola ini berlangsung terus-menerus, ada satu masalah yang mulai muncul. Kehadiranmu menjadi terlalu mudah diprediksi. Dia tahu kamu akan menghubunginya. Dia tahu kamu akan selalu tersedia. Dia tahu ketika dia membalas, kamu hampir pasti akan langsung merespons. Akibatnya, tidak ada lagi rasa penasaran, bukan karena kamu pria yang tidak menarik, tetapi karena tidak ada ruang bagi pikirannya untuk bertanya-tanya tentang dirimu. Dan disinilah banyak pria salah memahami konsep memberikan ruang. Memberikan ruang bukan berarti sengaja menghilang, bukan berarti membaca pesan lalu pura-pura tidak melihat, bukan berarti membalas pesan setelah berjam-jam hanya agar terlihat sibuk. Dan bukan berarti memainkan permainan tarik ulur untuk membuat wanita mengejar. Itu justru bisa terlihat manipulatif. Memberikan ruang yang sehat berarti kamu memiliki kehidupan sendiri. Kamu tidak menjadikan seorang wanita sebagai pusat dari seluruh perhatianmu. Kamu tetap bekerja, tetap mengejar tujuan, tetap menikmati hobimu, tetap bertemu teman, tetap mengembangkan dirimu, tetap memiliki aktivitas yang membuat hidupmu terasa berarti. Jadi ketika dia mengirim pesan, kamu bisa membalas dengan perhatian. Tetapi ketika dia tidak mengirim pesan, kamu juga tetap bisa menjalani harimu tanpa merasa kehilangan arah. Inilah perbedaannya. Pria yang bergantung pada perhatian akan berpikir, kenapa dia belum menghubungiku? Sedangkan pria yang memiliki kehidupan sendiri akan berpikir, aku punya banyak hal yang harus kulakukan hari ini. Sikap seperti ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu tetap peduli, tetapi kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Dan hal ini membuat interaksi terasa lebih natural. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang wanita. Percakapan kalian menyenangkan. Kalian tertawa. Dia bercerita tentang sesuatu yang menarik. Kamu memberikan respons yang tulus. Kemudian setelah percakapan berjalan cukup lama, kamu mengatakan, aku lanjut dulu, masih ada yang harus aku kerjakan. Nanti kita lanjut lagi. Sederhana, tidak dramatis, tidak dibuat-buat. Tetapi kamu menunjukkan sesuatu yang penting. Kamu menikmati kehadirannya, tetapi hidupmu tidak berhenti hanya karena sedang berbicara dengannya. Dan justru sikap seperti itu dapat menciptakan keseimbangan. Karena setelah percakapan berakhir, ada kemungkinan pikirannya kembali pada interaksi kalian. Dia mungkin mengingat cerita yang tadi dibahas, mengingat sesuatu yang membuatnya tertawa, atau bahkan bertanya-tanya tentang dirimu. Dia sebenarnya sedang melakukan apa? Kenapa dia terlihat begitu fokus dengan kehidupannya? Kok aku jadi penasaran lagi? Ingat, rasa penasaran yang sehat tidak muncul karena kamu sengaja membuat seseorang cemas. Rasa penasaran muncul karena seseorang menyadari bahwa masih ada bagian dari dirimu yang belum dia kenal. Itulah mengapa kamu tidak perlu menceritakan seluruh hidupmu dalam beberapa hari pertama. Biarkan proses mengenal berjalan secara bertahap. Jika dia bertanya tentang pekerjaanmu, ceritakan secukupnya. Jika dia bertanya tentang hobimu, ceritakan dengan antusias.
Jika dia ingin mengenal lebih jauh, lihat itu, berikan kesempatan. Tetapi jangan merasa harus membuktikan seluruh nilai dirimu sekaligus. Kamu bukan produk yang harus dipromosikan. Kamu adalah manusia yang sedang menjalani kehidupan. Dan semakin nyaman kamu dengan dirimu sendiri, semakin natural pula sikapmu ketika berinteraksi dengan wanita. Ada hal lain yang juga penting. Jangan selalu menjadi orang yang pertama menghubungi. Bukan berarti kamu tidak boleh memulai percakapan. Ya, tentu saja boleh. Tetapi jangan sampai seluruh hubungan hanya bergerak karena kamu yang selalu mendorongnya. Kalau setiap percakapan selalu kamu mulai, setiap topik selalu kamu cari, dan setiap kali percakapan berhenti kamu yang berusaha menghidupkannya kembali, coba berhenti sejenak. Lihat apakah dia juga memiliki keinginan untuk berinteraksi denganmu. Karena hubungan yang sehat membutuhkan timbal balik. Kamu tidak perlu mengejar seseorang agar terus memberikan perhatian. Dan kamu juga tidak perlu menghilang untuk membuat seseorang mengejarmu. Yang kamu butuhkan adalah keseimbangan. Hadir ketika memang ada sesuatu yang ingin dibagikan. Berkomunikasi ketika memang ada alasan untuk berbicara. Menunjukkan perhatian ketika memang tulus. Lalu kembali menjalani kehidupanmu. Inilah yang membuatmu berbeda dari pria yang selalu mencari validasi. Pria yang terus mencari validasi biasanya takut kehilangan perhatian. Sedangkan pria yang memiliki kehidupan sendiri memahami bahwa perhatian seseorang adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi bukan satu-satunya sumber harga dirinya. Dan ketika seorang wanita melihat hal tersebut, dia bisa merasakan bahwa kamu memiliki sesuatu yang berbeda. Kamu tidak mudah panik dan kamu tidak mudah memaksa, tidak berusaha membuatnya terkesan setiap detik. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri dan membiarkan hubungan berkembang secara alami. Jadi kalau kamu ingin lebih mudah diingat, jangan berusaha memenuhi setiap detik dalam hidup seseorang. Berikan kualitas ketika kamu hadir, bukan kuantitas yang berlebihan. Karena terkadang, satu percakapan yang benar-benar berkesan jauh lebih kuat daripada 100 pesan yang tidak memiliki makna. Dan mungkin inilah rahasia yang selama ini tidak kamu sadari. Kamu tidak perlu selalu hadir di depan matanya untuk bisa hadir di dalam pikirannya. Ciptakan pengalaman yang positif. Jadilah seseorang yang menyenangkan untuk diajak berbicara, miliki kehidupan sendiri, dan jangan takut memberikan ruang. Karena ketika kamu berhenti berusaha menjadi seseorang yang terus-menerus membutuhkan perhatian, kamu justru mulai menjadi seseorang yang kehadirannya terasa lebih berarti. Dan setelah memahami rahasia pertama ini, kita masuk ke bagian berikutnya. Karena ada satu hal yang bahkan lebih kuat daripada membuat seseorang penasaran, membuat seseorang mengingat perasaan yang dia rasakan ketika sedang bersamamu. Itulah rahasia kedua. Buat dia mengingat perasaannya saat bersamamu. Ada satu hal yang sering dilupakan pria ketika berusaha membuat wanita tertarik. Mereka terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan, tetapi lupa memperhatikan apa yang dirasakan wanita ketika berada di dekat mereka. Padahal, seseorang mungkin tidak mengingat setiap kalimat yang pernah kamu ucapkan. Dia mungkin lupa bagaimana percakapan kalian dimulai. Dia mungkin bahkan lupa detail kecil dari pembicaraan beberapa minggu lalu. Tetapi perasaan yang muncul ketika bersamamu bisa jauh lebih sulit dilupakan. Coba pikirkan pengalamanmu sendiri. Pasti ada orang-orang tertentu yang ketika namanya disebut, kamu langsung teringat sebuah perasaan. Ada seseorang yang membuatmu merasa nyaman. Ada seseorang yang selalu membuatmu tertawa. Ada seseorang yang membuatmu merasa didengarkan. Dan ada juga seseorang yang mungkin tidak terlalu sering berbicara denganmu, tetapi setiap kali bertemu dengannya, suasananya terasa berbeda. Itulah kekuatan dari pengalaman emosional. Karena manusia tidak hanya menyimpan informasi tentang seseorang. Kita juga menghubungkan seseorang dengan emosi tertentu. Dan kalau seorang wanita sering merasa nyaman, dihargai, didengarkan, dan senang ketika berbicara denganmu, maka kehadiranmu bisa mendapatkan asosiasi positif dalam pikirannya. Jadi rahasianya bukan membuat wanita terus-menerus memikirkanmu dengan cara memaksanya. Rahasianya adalah buat interaksi denganmu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk diingat. Caranya dimulai dari satu hal sederhana. Dengarkan, jangan hanya menunggu giliran berbicara. Banyak orang sebenarnya tidak mendengarkan. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Ketika seorang wanita bercerita, jangan langsung memikirkan bagaimana kamu bisa terlihat pintar dan lucu atau menarik. Dengarkan, perhatikan ceritanya, tanyakan hal yang relevan. Misalnya dia bercerita tentang pekerjaannya yang sedang melelahkan. Daripada langsung menjawab, aku juga pernah begitu. Kamu bisa mengatakan, ya berarti akhir-akhir ini kamu memang lagi banyak tekanan ya. Kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan apa yang dia katakan. Dan ketika seseorang merasa didengarkan, dia cenderung merasa lebih nyaman dalam percakapan. Kamu tidak harus selalu memberikan solusi. Kadang seseorang hanya ingin didengarkan. Ini penting karena pria yang mampu membuat seseorang merasa nyaman tanpa menghakimi akan meninggalkan kesan yang berbeda. 1. Jangan berusaha terlalu keras untuk mengesankan. Kesalahan berikutnya adalah berusaha terlihat sempurna.
baru berbicara beberapa kali, sudah menceritakan pencapaian. Punya ini, pernah melakukan itu. Mengenal orang ini, memiliki pekerjaan tersebut. Tujuannya satu, aku ingin dia tahu bahwa aku hebat. Masalahnya, ketika kamu terlalu sibuk membuktikan bahwa dirimu hebat, percakapan bisa berubah menjadi seperti presentasi. Padahal daya tarik tidak selalu muncul dari seberapa banyak hal yang bisa kamu pamerkan. Kadang justru muncul dari bagaimana kamu membuat interaksi terasa ringan dan natural. Kamu boleh bercerita tentang pencapaianmu. Tetapi tidak perlu menjadikan setiap percakapan sebagai ajang pembuktian. Kalau kamu memang memiliki kualitas, biarkan kualitas itu terlihat melalui tindakan. Tidak perlu diumumkan setiap saat. Pria yang percaya diri tidak merasa harus meyakinkan semua orang bahwa dirinya percaya diri. Begitu juga dengan kualitas lainnya. Biarkan wanita mengenalmu secara perlahan. 2. Buat dia tersenyum dengan cara yang natural. Tidak semua pria harus menjadi komedian. Tetapi kemampuan membuat suasana menjadi ringan adalah kualitas yang sangat berharga dalam interaksi. Bukan berarti kamu harus terus-menerus membuat lelucon. Kadang humor sederhana sudah cukup. Misalnya kalian sedang membicarakan sesuatu yang serius, kemudian muncul momen kecil yang lucu. Kamu bisa menanggapinya dengan candaan ringan. Tujuannya bukan agar dia berpikir, pria ini sangat lucu, tetapi agar dia merasa, aku nyaman ketika berbicara dengannya. Perasaan seperti itu jauh lebih penting, karena ketika interaksi selalu terasa seperti wawancara, pertanyaan demi pertanyaan, jawaban demi jawaban, percakapan bisa menjadi membosankan. Tetapi ketika ada cerita, humor, rasa penasaran, dan emosi yang mengalir secara alami, pengalaman tersebut lebih mudah diingat. 3. Jadilah tempat yang aman untuk menjadi diri sendiri. Ini adalah bagian yang sering diremehkan. Ada orang yang membuat kita merasa harus menjaga setiap kata. Ada juga orang yang membuat kita bisa menjadi diri sendiri. Biasanya, kita lebih mudah mengingat orang kedua, karena ketika seorang wanita merasa tidak harus berpura-pura ketika bersamamu, interaksi menjadi lebih autentik. Jangan buru-buru menghakimi ketika dia memiliki pendapat berbeda. Jangan meremehkan ceritanya. Jangan menjadikan kelemahannya sebagai bahan untuk menyerangnya. Dan jangan menggunakan cerita pribadi yang dia percayakan kepadamu sebagai senjata ketika kalian sedang bertengkar. Kepercayaan dibangun dari hal-hal kecil. Ketika seseorang merasa aman secara emosional, dia akan lebih nyaman membuka dirinya. Dan semakin dalam sebuah percakapan, semakin besar kemungkinan interaksi tersebut meninggalkan kesan. 4. Jangan selalu memberikan nasihat. Ada perbedaan antara mendengarkan dan memperbaiki seseorang. Misalnya dia bercerita, aku sedang bingung dengan pekerjaanku. Sebagian pria langsung menjawab panjang lebar tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Padahal mungkin dia hanya ingin mengeluarkan isi pikirannya. Cobalah bertanya, kalau menurutmu sendiri, bagian mana yang paling bikin kamu kepikiran? Pertanyaan seperti ini membuat percakapan menjadi lebih dalam. Kamu menunjukkan bahwa kamu tertarik memahami sudut pandangnya, bukan sekadar ingin menunjukkan bahwa kamu punya solusi. Dan ketika seseorang merasa benar-benar dipahami, percakapan tersebut bisa terasa jauh lebih bermakna. 4. Jangan takut menunjukkan kepribadianmu. Membuat wanita nyaman bukan berarti kamu harus selalu menyetujui semua hal. Justru kamu tetap harus memiliki pendapat sendiri. Kalau dia menyukai sesuatu yang tidak kamu sukai, tidak masalah. Katakan dengan santai. Kalau kamu memiliki prinsip tertentu, pertahankan dengan cara yang dewasa. Karena orang yang selalu berkata terserah kamu, hanya karena takut berbeda pendapat, bisa terlihat tidak memiliki identitas yang kuat. Kamu tidak perlu menjadi pria yang selalu menang dalam percakapan. Tetapi jadilah pria yang memiliki kepribadian. Ada pendapat, ada prinsip, ada humor, ada cerita, ada tujuan. Dengan begitu ketika dia mengenalmu, dia tidak merasa sedang berbicara dengan seseorang yang hanya menyesuaikan diri demi mendapatkan persetujuan. Dia sedang mengenal seseorang yang memiliki dunia sendiri. 5. Berikan perhatian pada hal-hal kecil. Salah satu cara paling kuat untuk membuat interaksi terasa personal adalah mengingat detail kecil. Misalnya dia pernah mengatakan bahwa dia sedang mempersiapkan sebuah presentasi. Beberapa hari kemudian kamu bisa bertanya, presentasimu kemarin bagaimana? Sederhana, tetapi berbeda. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan. Atau dia pernah mengatakan bahwa dia menyukai jenis makanan tertentu. Ketika suatu hari kalian membicarakan makanan gitu, kamu bisa mengingatnya. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat seseorang merasa diperhatikan tanpa harus melakukan sesuatu yang berlebihan. Dan justru perhatian kecil yang tulus seringkali lebih berkesan daripada tindakan romantis yang terlalu besar. 6. Jangan memaksa membuat kenangan. Ada satu kesalahan lagi.
Sebagian pria terlalu sadar bahwa mereka ingin membuat wanita mengingat mereka. Akibatnya, semua tindakan terasa seperti strategi, mengirim pesan dengan kalimat tertentu. Sengaja menghilang, sengaja membuat cemburu, sengaja bersikap dingin, sengaja membuat wanita bertanya-tanya. Masalahnya, kalau semuanya dilakukan sebagai permainan, hubungan akan kehilangan keaslian. Kamu tidak perlu memainkan psikologi seseorang agar dia mengingatmu. Jadilah pribadi yang menyenangkan untuk ditemui. Jadilah pendengar yang baik. Buat percakapan terasa nyaman, miliki humor, hormati batasannya. Dan yang paling penting, jadilah dirimu sendiri. Karena kesan yang paling kuat biasanya bukan sesuatu yang dibuat dengan sengaja. Kesan itu muncul dari pengalaman yang nyata. Mungkin suatu hari dia sedang berjalan sendirian dan melewati tempat yang pernah kalian kunjungi. Tiba-tiba dia teringat percakapan kalian, atau mendengar sebuah lagu yang pernah kalian bahas, atau melihat sesuatu yang mengingatkannya pada candaan kalian. Dan tanpa kamu melakukan apapun, namamu muncul di pikirannya. Itulah yang sebenarnya ingin kamu bangun. Bukan ketergantungan, bukan obsesi, bukan permainan, tetapi sebuah asosiasi positif. Kalau bersama dia, rasanya menyenangkan. Dan ketika sebuah kehadiran dikaitkan dengan perasaan yang positif, wajar jika orang tersebut sesekali kembali muncul dalam pikiran. Jadi mulai sekarang jangan hanya bertanya, apa yang harus aku katakan agar dia tertarik? Tanyakan, bagaimana perasaannya ketika berbicara denganku? Karena kata-kata mungkin dilupakan, penampilan bisa berubah, situasi bisa berganti. Tetapi pengalaman emosional yang kuat sering meninggalkan jejak yang jauh lebih dalam. Dan setelah kamu memahami bagaimana membuat seseorang mengingat perasaannya ketika bersamamu, ada satu hal berikutnya yang tidak kalah penting. Karena percakapan yang menarik saja belum cukup. Kamu juga perlu memiliki sesuatu yang membuat hidupmu sendiri terlihat bernilai. 3. Miliki kehidupan yang membuatmu menarik. Ada satu rahasia yang sering tidak disadari banyak pria. Daya tarikmu tidak hanya ditentukan oleh bagaimana kamu memperlakukan seorang wanita, tetapi juga oleh seperti apa kehidupanmu ketika wanita itu tidak ada di dekatmu. Bayangkan ada dua pria. Pria pertama hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk mengejar perhatian seorang wanita. Ketika wanita itu membalas pesan, suasana hatinya membaik. Ketika pesan tidak dibalas, dia mulai gelisah. Aktivitasnya berhenti hanya karena menunggu seseorang. Pria kedua juga menyukai wanita tersebut, tetapi dia tetap memiliki pekerjaan yang ditekuni, tujuan yang ingin dicapai, hobi yang dinikmati, teman-teman yang ditemui, dan kehidupan yang terus berjalan. Menurutmu, siapa yang terlihat lebih memiliki arah? Jawabannya jelas. Bukan karena pria kedua sengaja bersikap dingin, tetapi karena dia tidak kehilangan identitasnya ketika menyukai seseorang. Inilah yang perlu kamu pahami. Jangan membangun kehidupan hanya untuk membuat wanita tertarik. Bangun kehidupan yang memang membuatmu bangga menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu memiliki tujuan, kehadiran seorang wanita menjadi sesuatu yang melengkapi hidupmu, bukan sesuatu yang menentukan nilainya. Kamu tetap bisa menyukainya, tetap bisa memberikan perhatian, tetap bisa mengajaknya bertemu. Tetapi kamu tidak akan merasa bahwa seluruh kebahagiaanmu bergantung pada responsnya. Dan sikap seperti ini biasanya terasa jauh lebih natural. 1. Punya sesuatu yang sedang kamu kejar. Pria yang menarik bukan selalu pria yang sudah sukses besar. Terkadang justru pria yang sedang berjuang menuju sesuatu terlihat jauh lebih menarik. Dia mungkin sedang membangun bisnis, sedang belajar keterampilan baru, sedang memperbaiki kondisi finansial, sedang mengejar karier, sedang berolahraga, atau sedang mengembangkan sebuah proyek yang sudah lama dia impikan. Yang penting bukan seberapa besar hasilnya sekarang, tetapi apakah kamu memiliki arah. Ketika seseorang memiliki arah, hidupnya terasa memiliki cerita. Ada sesuatu yang sedang dibangun, ada sesuatu yang ingin dicapai. Ada alasan untuk bangun setiap pagi. Dan ketika seorang wanita melihat bahwa kamu memiliki tujuan sendiri, dia tidak merasa bahwa kamu hanya menunggu kehadirannya untuk membuat hidupmu berarti. Justru dia bisa melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sedang berkembang. 2. Jangan meninggalkan duniamu ketika menyukai seseorang. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi. Sebelum mengenal seseorang, kamu punya banyak aktivitas. Tetapi setelah menyukainya, semuanya berubah. Hobi mulai ditinggalkan, teman mulai jarang ditemui, pekerjaan terganggu, waktu tidur berubah, dan sebagian besar pikiran hanya digunakan untuk memikirkan apakah dia menyukaimu atau tidak. Padahal hubungan yang sehat seharusnya tidak membuatmu kehilangan kehidupanmu. Kalau kamu punya rutinitas yang baik, pertahankan. Kalau kamu punya impian, lanjutkan. Kalau kamu memiliki teman dan keluarga yang penting bagimu, tetap luangkan waktu untuk mereka.
Karena semakin kamu memiliki kehidupan yang seimbang, semakin kecil kemungkinan kamu menjadi terlalu bergantung pada satu orang. Dan ini bukan hanya membuatmu terlihat lebih menarik. Ini juga membuatmu menjadi pribadi yang lebih sehat secara emosional. 3. Jangan berusaha membuktikan nilai dirimu. Ada perbedaan antara memiliki nilai dan berusaha terlihat bernilai. Pria yang terus-menerus membicarakan uang, pekerjaan, koneksi, penampilan, atau pencapaiannya belum tentu percaya diri. Terkadang justru terlihat seperti sedang mencari pengakuan. Sebaliknya, seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya tidak perlu terus-menerus membuktikan siapa dirinya. Kalau kamu memang bekerja keras, biarkan hasilnya berbicara. Kalau kamu punya kemampuan, gunakan kemampuan tersebut. Kalau kamu memiliki tujuan, kerjakan. Tidak perlu mengumumkan semuanya. Karena daya tarik yang paling kuat seringkali bukan tentang mengatakan, lihat aku hebat, tetapi membuat seseorang berpikir, pria ini ternyata punya kehidupan yang menarik. 4. Jadilah pria yang terus berkembang. Jangan berhenti memperbaiki diri hanya karena sudah mendapatkan perhatian seseorang. Justru ketika hidupmu terus berkembang, kamu memiliki semakin banyak hal untuk dibagikan. Kamu belajar sesuatu, mencoba pengalaman baru, mengenal lingkungan baru, membaca, berolahraga, membangun sesuatu, dan semua pengalaman tersebut secara alami membentuk kepribadianmu. Karena itu, jangan bertanya, apa yang harus kulakukan supaya dia tidak melupakanku? Lebih baik tanyakan, apa yang bisa kulakukan agar diriku sendiri tidak berhenti berkembang? Ketika kamu fokus pada pertanyaan kedua, hasilnya bisa jauh lebih besar. Kamu bukan hanya menjadi lebih menarik bagi orang lain, kamu juga menjadi lebih puas dengan kehidupanmu sendiri. Dan pria yang nyaman dengan hidupnya tidak perlu mengejar perhatian setiap saat. 4. Tinggalkan kesan, bukan kejenuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Kamu sudah memiliki kehidupan sendiri. Kamu sudah tahu bagaimana membuat percakapan terasa nyaman. Tetapi ada satu kesalahan yang bisa menghancurkan semuanya. Terlalu banyak hadir sampai kehadiranmu kehilangan makna. Ingat, sesuatu yang menyenangkan bisa menjadi melelahkan jika diberikan tanpa batas. Percakapan yang awal menarik bisa menjadi membosankan ketika dipaksakan. Perhatian yang awalnya terasa manis bisa terasa menekan ketika terlalu berlebihan. Karena itu, kamu perlu memahami seni sederhana. Tahu kapan hadir dan tahu kapan memberi ruang. 1. Jangan paksa percakapan yang sudah selesai. Pernah mengalami percakapan yang awalnya berjalan sangat baik. Kalian saling bertanya, saling tertawa, topiknya terus berkembang. Kemudian tiba-tiba percakapan mulai berhenti. Dia menjawab singkat. Kamu bertanya lagi, dia menjawab lagi. Kamu mencari topik baru, lalu bertanya lagi. Akhirnya percakapan terasa seperti kamu sedang berusaha menghidupkan sesuatu yang memang sudah selesai. Tidak perlu. Kalau percakapan sudah selesai secara alami, biarkan selesai. Kamu tidak kehilangan kesempatan. Justru kamu memberi kesempatan agar interaksi berikutnya memiliki sesuatu yang baru. 2. Berhenti di saat yang tepat. Ada kalanya kamu sedang berada dalam percakapan yang sangat menyenangkan. Jangan selalu merasa harus mempertahankannya selama mungkin. Kalau kamu memang harus melakukan sesuatu, katakan dengan jujur. Misalnya, seru ngobrol sama kamu, tapi aku harus lanjut dulu. Nanti kita sambung lagi. Tidak perlu dibuat misterius, tidak perlu sengaja menghilang, tidak perlu membuat alasan palsu. Cukup natural. Dengan begitu, percakapan berakhir dalam suasana yang positif. Dan terkadang, justru karena berakhir ketika suasana masih menyenangkan, seseorang akan lebih menghargai interaksi berikutnya. 3. Jangan sengaja membuat cemburu. Banyak konten di internet mengajarkan bahwa membuat wanita cemburu bisa membuatnya lebih memikirkanmu. Tetapi ini bukan fondasi yang sehat. Kalau kamu sengaja memamerkan wanita lain hanya agar seseorang merasa takut kehilanganmu, mungkin memang akan muncul reaksi. Tetapi reaksi bukan berarti ketertarikan yang sehat. Bisa saja yang muncul justru rasa tidak percaya. Karena itu, jangan bermain dengan kecemburuan. Kalau kamu memang memiliki kehidupan sosial yang luas, jalani secara natural. Tidak perlu dipamerkan untuk mendapatkan respons. 4. Beri ruang untuk rasa penasaran yang natural. Kamu tidak harus menjelaskan semua hal tentang dirimu dalam satu waktu. Biarkan seseorang mengenalmu secara bertahap. Hari ini dia mengetahui hobimu, besok mengetahui tujuanmu, kemudian mengetahui sisi lain dari kepribadianmu. Proses seperti ini jauh lebih natural dibandingkan membuka seluruh cerita hidup dalam beberapa percakapan. Tetapi ingat, misterius bukan berarti tidak jujur. Kamu boleh memiliki privasi. Kamu boleh tidak menceritakan semuanya. Tetapi jangan membuat kebohongan hanya agar terlihat menarik. Karena hubungan yang dibangun dengan permainan akhirnya akan melelahkan. 5. Buat setiap pertemuan memiliki kualitas.
Kalau kamu bertemu dengannya, jangan sibuk memikirkan, bagaimana agar setelah ini dia memikirkanku. Fokuslah pada, bagaimana agar waktu yang kami habiskan terasa menyenangkan dan tulus. Perhatikan dia, dengarkan ceritanya, buat dia tertawa, bicarakan sesuatu yang menarik. Nikmati momen tersebut, jangan sibuk memegang ponsel, jangan terus mencari validasi. Jangan memaksakan romantisme, karena ketika kamu benar-benar hadir dalam sebuah momen, interaksi tersebut biasanya terasa lebih hidup, dan momen yang terasa hidup lebih mudah dikenang. 5. Jadilah pria yang sulit dilupakan, bukan pria yang terus meminta untuk diingat. Sekarang kita sampai pada rahasia terakhir, dan mungkin ini adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Kalau kamu ingin selalu diingat seseorang, jangan menjadikan tujuan utamamu sebagai, aku harus membuat dia memikirkanku. Karena ketika kamu terlalu fokus pada pikiran orang lain, kamu justru kehilangan fokus pada dirimu sendiri. Tujuan yang jauh lebih baik adalah, aku ingin menjadi seseorang yang ketika hadir memberikan pengalaman yang berarti. Itulah perbedaannya. 1. Jangan meminta validasi. Pria yang terus bertanya, menurutmu aku menarik nggak? Kamu suka aku nggak? Kamu masih mau ngobrol sama aku? Kok kamu berubah? Aku penting nggak buat kamu? Pada akhirnya membuat hubungan terasa berat. Bukan berarti kamu tidak boleh mengungkapkan perasaan, tentu boleh. Tetapi jangan menjadikan validasi dari seseorang sebagai satu-satunya sumber rasa percaya dirimu. Kamu harus tahu siapa dirimu bahkan ketika tidak ada orang yang sedang memujimu. Karena kepercayaan diri yang sebenarnya tidak berasal dari tepuk tangan orang lain. Ia berasal dari hubungan yang baik dengan dirimu sendiri. 2. Punya prinsip. Pria yang mudah diingat biasanya bukan pria yang selalu mengatakan iya. Dia bisa mengatakan tidak ketika memang perlu. Dia tahu apa yang bisa diterima dan apa yang tidak. Dia menghargai dirinya sendiri. Tetapi dia juga menghargai orang lain. Memiliki prinsip bukan berarti keras kepala. Kamu tetap bisa mendengarkan pendapat, tetap bisa meminta maaf, tetap bisa mengakui kesalahan. Namun kamu tidak mengubah seluruh kepribadian hanya untuk mendapatkan penerimaan seseorang. 3. Jadilah konsisten. Jangan hari ini sangat perhatian, besok tiba-tiba dingin tanpa alasan. Hari ini sangat romantis, besok sengaja menghilang. Hari ini mengatakan peduli, kemudian melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Perilaku yang tidak konsisten bisa membuat seseorang bingung dan kehilangan kepercayaan. Lebih baik sederhana tetapi konsisten. Kalau kamu peduli, tunjukkan dengan cara yang sehat. Kalau sedang sibuk, katakan. Kalau tidak setuju, sampaikan dengan baik. Kalau melakukan kesalahan, akui. Karena karakter yang konsisten jauh lebih berharga daripada strategi yang terlihat menarik selama beberapa hari. 4. Jangan takut kehilangan orang yang tidak memilihmu. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Kadang kamu sudah melakukan semuanya dengan baik. Kamu sudah memberikan perhatian, sudah berkomunikasi dengan baik, sudah menghargainya. Tetapi ternyata dia tetap tidak memiliki perasaan yang sama. Apa yang harus dilakukan? Terima. Karena menjadi pria yang menarik bukan berarti semua wanita akan menyukaimu. Tidak ada manusia yang disukai semua orang. Dan kamu tidak perlu memaksa seseorang untuk memilihmu. Kalau seseorang memang tertarik, hubungan akan berkembang melalui usaha dari kedua pihak. Kalau hanya kamu yang berjuang, mungkin masalahnya bukan kamu kurang menarik. Mungkin memang kalian tidak cocok, dan kemampuan untuk menerima kenyataan seperti itu justru menunjukkan kedewasaan. 5. Pada akhirnya jadilah pria angli yang memiliki kehidupan. Inilah inti dari seluruh pembahasan. Kalau kamu ingin mudah diingat, jangan hidup hanya untuk mengejar perhatian. Bangun dirimu, bangun kariermu, jaga tubuhmu, kembangkan kemampuanmu, rawat hubungan dengan orang-orang yang penting bagimu. Miliki hobi, miliki impian, miliki prinsip. Dan ketika kamu bertemu seseorang yang kamu sukai, hadirkan versi terbaik dari dirimu, tanpa berpura-pura menjadi orang lain. Karena pria yang benar-benar menarik, bukan pria yang berhasil membuat semua wanita mengejarnya. Pria yang menarik adalah pria yang tidak kehilangan dirinya sendiri ketika mencintai seseorang. Dia bisa memberikan perhatian tanpa menjadi bergantung. Bisa dekat tanpa menjadi posesif. Bisa memberikan ruang tanpa memainkan permainan. Bisa menunjukkan perasaan tanpa kehilangan harga diri. Dan ketika hubungan berakhir atau seseorang tidak memilihnya, dia tetap berdiri dan melanjutkan kehidupannya. Itulah yang membuat seseorang sulit dilupakan. Bukan karena dia memainkan trik, tetapi karena dia meninggalkan sesuatu yang nyata. Sebuah percakapan yang membuatmu tersenyum. Sebuah perhatian kecil yang tidak kamu sangka akan diingat. Sebuah momen ketika kamu merasa benar-benar didengarkan. Sebuah kepribadian yang berbeda. Dan sebuah kehidupan yang membuatmu sadar bahwa orang itu tidak hanya hidup untuk mendapatkan perhatianmu. Jadi mulai sekarang, berhentilah mengejar cara agar wanita selalu memikirkanmu.
Bangun kehidupan yang membuatmu tidak perlu mengejar perhatian siapapun, karena ketika kamu memiliki kehidupan yang penuh, memberikan pengalaman yang positif, dan menjadi pribadi yang otentik, kamu tidak perlu memaksa seseorang untuk mengingatmu. Kehadiranmu akan berbicara dengan sendirinya, dan mungkin suatu hari nanti ketika kamu bahkan tidak sedang memikirkannya, dia justru sedang memikirkanmu. Jadi rahasianya bukan tentang bagaimana membuat wanita mengejarmu atau terus memikirkanmu. Rahasia sebenarnya adalah menjadi pria yang memiliki kehidupan, karakter, dan kehadiran yang meninggalkan kesan. Jangan terlalu memaksa. Jangan terlalu bergantung pada perhatian. Berikan kualitas ketika hadir, berikan ruang ketika diperlukan, dan teruslah berkembang menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya pria yang paling sulit dilupakan bukanlah pria yang paling sering hadir, melainkan pria yang membuat kehadirannya terasa berarti. Dan ketika kamu sudah menjadi pria seperti itu, kamu tidak perlu meminta seseorang untuk mengingatmu. Dia akan mengingatmu dengan sendirinya.